Halo teman-teman semua, hari ini kita akan bahas mengenai limit fungsi trigonometri. Namun sebelum itu kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Kade Dwitya Megumi Izuka. Saya dari program studi pendidikan biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Mataram. Mungkin teman-teman udah nggak asing lagi terkait dengan materi limit fungsi trigonometri, di mana materi ini sangat berhubungan erat terkait dengan sudut sin, cos maupun juga tangen yang kita pelajari pada masa SMA. Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana sih cara penggunaan konsep limit fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, bagaimana cara perhitungan limit fungsi trigonometri itu? Tentu teman-teman masih bingung kan? Pada bagian ini, kita harus mengetahui apa sih sebenarnya definisi limit fungsi trigonometri itu sendiri. Trigonometri merupakan cabang dari ilmu matematika yang mempelajari hubungan antara panjang dan sudut segitiga, di mana nantinya akan kita bahas pada penjelasan berikutnya. Sedangkan limit fungsi trigonometri merupakan nilai paling dekat dari suatu sudut. Istilah yang ada dalam trigonometri yaitu sinus, kosinus, dan juga tangen. Tanpa kita sadari, ternyata limit fungsi trigonometri ini digunakan dalam bidang kedokteran, di mana digunakan untuk mengukur rabun dekat atau rabun jauh dari seorang pasien. Dan dapat juga digunakan dalam membuat desain bangunan, pembuatan jembatan, dan pada bidang astronomi maupun pemanfaatan lainnya. Tadi kan kita sudah sempat bahas nih terkait dengan penggunaan dalam sudut segitiga. Jadi sebenarnya untuk limit fungsi trigonometri ini dapat mengukur bagian depan, bagian miring, maupun bagian samping dari satu segitiga, di mana sinus merupakan perhitungan dari depan dibagi dengan miring. Cos merupakan perhitungan antara samping dibagi dengan miring, sedangkan tangen merupakan perhitungan dari depan dibagi dengan samping. Nah, ada pun juga anak-anak dari sinus, kosinus, dan tangen, yaitu pertama ada kosekan, miring dibagi dengan depan, yaitu perbandingan dari 1/sin. Yang kedua adalah sekan, miring dibagi dengan samping, yaitu perbandingan dari 1/cos. Dan kotangen, samping dibagi dengan depan, yaitu perbandingan antara 1 dibagi dengan tan. Adapun juga tabel sudut istimewa yang sangat paling sering kita gunakan ketika kita mempelajari tentang trigonometri, di mana di sini adalah sudut istimewa dari 0 derajat sampai dengan 90. Jadi ketika nanti kita melakukan perhitungan, misalnya kita mendapatkan perhitungan sin 90 dibagi cos 0. Jadi nanti sin 90 adalah 1, cos 0 adalah 1. Jadi hasilnya 1/1 adalah 1. Kita masuk nih ke bagian yang kedua, yaitu bentuk dan sifat dari limit fungsi trigonometri. Di mana bentuk umum limit fungsi trigonometri yang pertama ada lim x mendekati 0, di mana sin mx per nx kita ambil koefisien di depan x, yaitu hasilnya m per n. Begitu juga ketika lim x mendekati 0, mx dibagi sin x sama dengan m per n, karena kita hanya mengambil koefisien yang ada di depan x-nya saja. Nah, bentuk umum dari limit fungsi trigonometri ini hanya dapat digunakan pada sin dan tan, sedangkan tidak dapat digunakan pada cos. Jadi baik itu sin per x maupun x per sin, tan per x maupun x per tan, maupun tan per sin ataupun sin per tan. Sifat-sifat limit fungsi trigonometri ini dapat kita gunakan pada penjumlahan dan pengurangan, pada perkalian, dan juga pada pembagian. Jadi untuk lebih mengerti nih terkait dengan limit fungsi trigonometri, kita bakal langsung ke contoh soalnya ya. Jadi contoh soal yang pertama yaitu lim sin 10x per 5x, di mana ini merupakan bentuk umum dari sin x per x. Nah, jadi nilai m-nya itu adalah 10 dan nilai n-nya adalah 5. Ingat, kita hanya mengambil koefisien di depannya saja. Jadi nanti hasilnya adalah 10 dibagi 5, yaitu 2. Untuk soal berikutnya yaitu 2x ditambah 4
per sin X plus 2, di mana ini merupakan bentuk umum dari mx per sin nx. Dan kita bakal ambil nilai koefisien yang di depan, yaitu m per n. Pertama-tama kita harus memfaktorkan nilai dari 2x ditambah 4, sehingga menjadi 2x ditambah 2. Lalu kita bisa mencoret nilai x plus 2 yang ada di bagian atas dan pada di bagian bawah karena nilainya adalah sama. Lalu kita bisa mengambil nilai koefisien yang ada di depannya, yaitu 2, dan yang di depan sin itu adalah 1, namun bisa ditulis maupun tidak. Jadi hasilnya adalah 2. Pada contoh soal yang kedua, yaitu kita harus menentukan nilai dari lim x mendekati 0 sin 3x dikurang 27 dibagi x dikurang 9, di mana ini bentuk umum dari sin mx per x, di mana nanti kita akan mengambil koefisien yang di depan x, yaitu m per n. Nah, untuk penyelesaian dari soal ini, yang pertama kita harus melakukan pemfaktoran dari sin 3x min 27 sehingga menghasilkan sin 3x min 9 per x min 9. Nilai x min 9 pada bagian atas dan nilai x min 9 pada bagian bawah dapat kita hilangkan karena bernilai sama, sehingga nanti menghasilkan sin 3 per 1, atau hasilnya adalah 3 per 1 atau 3. Sedangkan pada contoh soal yang terakhir, kita akan menentukan nilai dari lim x mendekati pi per 2 tan 1 per 2x per sin x. Di sini kita harus mengetahui bahwa nilai pi adalah 180. Jadi nanti x mendekati pi per 2 sama dengan 180 dibagi 2. Nah, bentuk umumnya adalah lim x mendekati 0 tan mx per sin x, di mana kita hanya mengambil koefisien yang depan, yaitu m per n. Jadi yang pertama kita akan mensubstitusikan nilai x ke dalam tan 1 per 2x dan sin x, yaitu 1 per 80 dibagi 2. Kemudian akan menghasilkan nilai tan 1 per 2 dikali 90 per sin 90. Kita akan melakukan pembagian 1 per 2 dibagi 90, sehingga menghasilkan tan 45 per sin 90. Nah, ingat ya, tan 45 merupakan 1, sedangkan sin 90 merupakan 1 juga. Jadi hasilnya adalah 1 per 1, yaitu 1. Untuk melatih pemahaman teman-teman terkait dengan limit fungsi trigonometri, berikut adalah latihan soal yang dapat teman-teman kerjakan di rumah. Di sini ada 3 soal di mana teman-teman nanti bisa lihat bagaimana sih cara pengerjaannya melalui bentuk-bentuk maupun sifat serta contoh soal yang telah ditampilkan sebelumnya. Selamat mengerjakan. Dan saya harap semoga teman-teman bisa memahami materi yang saya sampaikan ini. Terima kasih banyak.